Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan chapter sebelumnya, Flame mengatakan jika sebaiknya dirinya mengatakan saja langsung pada Baek Yusol apa yang dirinya pikirkan, namun hal tersebut malah membuat Wonri yang sangat terkejut. Flame kemudian berpamitan pada Wonryang karena ia akan menemui Baek Yusol dan dirinya berterima kasih pada Wonryang yang sudah mau mendengarkan ceritanya hari ini. Wonryang sambil tersenyum palsu tentunya mengatakan sampai jumpa pada Flame yang ingin pergi menemui Baek Yusol. Namun tentu saja, Wonryang tidak mempertahankan senyuman itu begitu lama karena ia mulai memikirkannya dengan keras. Sudah bisa ditebak jika Wonryang sebenarnya menyimpan perasaan pada Flame, namun dia tidak berani mengatakannya, tapi dia juga salah paham hingga mengira Flame menyukai Baek Yusol. Keesokan harinya, Baek Yusol sedang santai sambil ngopi di coffee shop, tapi tampaknya Baek Yusol sedang memikirkan apa yang harusnya dirinya lakukan sekarang. Baek Yusol tahu jika demonic corruption milik Profesor Maizen saat ini telah mencapai 37% dan terdapat kemungkinan tinggi insiden dalam 3 bulan mendatang. Seingat Baek Yusol, demonic transformation milik Profesor Maizen akan mempengaruhi salah satu murid Akademi Stella secara acak. Akan tetapi, ada 3 kandidat yang kemungkinan besar akan terpengaruh dari demonic tersebut, yaitu Jackie yang merupakan temannya Flame, lalu ada Arsuang dari faksinya Hong Bion, dan yang terakhir adalah Hai Wonryang yang merupakan penerus dari Von Won Tower. Baek Yusol berpikir jika Wonryang yang terpengaruh dari demonic tersebut, itu berarti dirinya akan menjalani skenario paling buruk di antara semua skenario. Menurut Baek Yusol, kejadian Wonryang terpengaruh dari demonic di dalam game sangatlah langka, tapi dari demonic transformation miliknya sama saja dengan bad ending, jadi dirinya harus ekstra berhati-hati. Namun di antara Jackie, Arsuang, dan Wonryang, ada satu yang kemungkinan paling tinggi untuk terpengaruh dari demonic tersebut dan sudah sering terjadi di dalam game. Namun selagi Baek Yusol berpikir, dia didatangi Flame dan Baek Yusol menanyakan ada apa, tapi Flame mengatakan memangnya Baek Yusol ini sebenarnya apa. Baek Yusol yang tidak paham tentunya mengatakan memangnya apa yang dirinya lakukan, dan Flame mengatakan jika Baek Yusol sebelumnya tidak menjawab pertanyaannya dengan benar terkait dengan siapa dia sebenarnya. Baek Yusol tentunya merasa bosan karena diberikan pertanyaan seperti itu lagi, bahkan Flame sepertinya tidak ada henti-hentinya menanyakan hal tersebut. Baek Yusol merasa memberitahu Flame segalanya dan mendapatkan informasi darinya bisa meningkatkan peluang tercapainya true ending karena tidak akan ada ruginya memberitahunya. Baek Yusol tentunya ingin memberitahu Flame tentang dirinya yang sebenarnya dan juga kebenaran soal game Aetherward. Akan tetapi, sebelum Baek Yusol memberitahu Flame, sebuah alarm peringatan langsung muncul di mana sistem melarang Baek Yusol untuk memberitahu apapun pada Flame, baik dia yang merupakan seorang posesor maupun informasi dan pengetahuannya. Baek Yusol merasa dirinya bisa gila dengan peraturan seperti ini, dan Baek Yusol mengatakan pada Flame jika semua orang memiliki rahasia yang tidak ingin mereka ungkapkan, dan mungkin sebaiknya mereka berbagi setengah-setengah. Flame tentunya mengatakan dirinya setuju dengan hal tersebut, jadi sebaiknya mereka lakukan saja, dan Baek Yusol bersyukur karena Flame mau menerimanya. Flame menanyakan apakah Baek Yusol sebenarnya mengetahui masa depan, tapi dalam hati, Baek Yusol merasa jika cewek ini bertanya langsung dengan cara brutal, padahal katanya setengah-setengah saja. Baek Yusol mengatakan apakah Flame berpikir jika dirinya sama dengannya jika bertanya seperti itu, tapi Baek Yusol menanyakan kenapa Flame malah masuk ke Akademi Stella. Flame mengatakan jika dirinya bergerak ke arah di mana dunia tidak berakhir, sebab dirinya tidak ingin melihat dunia ini terancam dan hancur. Baek Yusol rasa ini ada bagusnya juga meskipun Flame masih waras atau tidak. Lalu Flame mengatakan sekarang adalah gilirannya lagi. Flame menanyakan kenapa Baek Yusol bertindak dengan cara seperti itu, tapi Baek Yusol tentunya tidak paham dengan tindakan seperti apa yang dimaksud. Baek Yusol tentunya tidak yakin dengan apa yang ingin dirinya tanyakan pada Flame, namun sebaiknya dirinya menjawabnya saja dengan cara paling aman. Baek Yusol mengatakan karena ini adalah cara terbaik bagi dirinya, tapi dalam pikirannya, Baek Yusol rasa perkataan ini seharusnya sudah cukup. Flame tentunya tidak terima dengan jawaban seperti itu, dan mengira jika Baek Yusol sedang berbohong, karena bagaimana bisa ada seseorang yang punya sifat baik seperti itu. Flame mengatakan pasti ada sesuatu atau semacam niat terselubung, jadi ia ingin tahu apa yang sebenarnya Baek Yusol inginkan, dan Baek Yusol mengatakan memang tidak ada.
Baek Yusul mengatakan sekalipun dirinya menginginkan sesuatu, sejujurnya dirinya sendiri tidak yakin mau apa, dan Flem menanyakan kenapa tidak yakin. Baek Yusul mengatakan jika dirinya hanya ingin hidup saja, tapi itu buat Flem jadinya sangat terkejut, karena rupanya Baek Yusul hanya menginginkan kehidupannya saja. Flem tentunya meminta maaf karena sudah bersikap kasar sebelumnya, tapi dalam pikirannya, Baek Yusul lega karena alasan seperti itu rupanya malah bisa berhasil. Sambil menangis kasihan, Flem berpamitan pergi, tapi Baek Yusul ingin agar Flem segera berhenti, karena sekarang adalah gilirannya untuk bertanya, tapi kenapa dia malah menangis sambil pergi seperti itu? Namun bersamaan dengan itu, Baek Yusul langsung dipanggil oleh seseorang dengan nada yang sangat marah. Baek Yusul tentunya berpikir, astaga naga, kenapa orang ini malah tiba-tiba datang sambil menunjukkan aura yang ingin sekali membunuhnya? Wonryang yang salah paham tentunya menyuruh agar Baek Yusul segera menjelaskan kenapa dia membuat Flem pergi sambil menangis seperti barusan. Baek Yusul tentunya merasa ngeri karena saingan terkuat sedunia menatapnya dengan tajam. Tapi jika diingat kembali, Baek Yusul rasa cinta Wonryang bertepuk sebelah tangan dengan Flem. Baek Yusul rasa ia harus menjelaskannya agar tidak ada kesalahpahaman, dan Baek Yusul memberitahu tidak terjadi apa-apa di antara mereka, tapi Wonryang tentunya tidak percaya dengan omongannya. Baek Yusul memberitahu jika masalah seperti ini bukanlah sesuatu yang seperti Wonryang pikirkan, jadi sebaiknya tenang saja. Wonryang dalam pikirannya tentunya tidak percaya dengan apa yang dikatakan Baek Yusul yang membuat Flem menangis seperti itu. Wonryang kemudian meminta maaf karena sudah bertanya sesuatu yang tidak perlu, dan Baek Yusul mengatakan jangan dipikirkan sebab itu hanyalah hal sepele. Wonryang kemudian berpamitan pada Baek Yusul karena dirinya harus kembali duluan sebab dirinya masih memiliki agenda lainnya. Baek Yusul dalam hatinya berpikir, ada apa dengan Wonryang yang tidak seperti sifat aslinya di dalam karakternya, sebab dia selalu terlihat kalem dan dingin, tapi malah menunjukkan kepribadian tidak stabil dan bikin tidak tenang saja. Malam harinya, kita diperlihatkan asrama wanita, di mana sekarang kita akan menyorot kegiatan Aisel yang masih rajin belajar. Aisel saat ini merasa sangat sulit untuk fokus belajar, padahal biasanya dia akan lebih mudah fokus ketika malam yang sunyi telah tiba. Alasan kenapa Aisel tidak bisa fokus adalah karena kejadian sewaktu ujian alkimia bersama dengan Baek Yusul. Waktu itu setelah ujiannya selesai, Aisel ingin menanyakan sesuatu pada Baek Yusul, dan Baek Yusul menanyakan ada apa. Aisel ingin tahu apakah resep alkimia yang Baek Yusul tunjukkan pada mereka adalah resep yang dia buat secara dadakan. Baek Yusul mengatakan sebagian besarnya memang benar, namun dirinya masih mengambil beberapa referensi obat yang diajarkan oleh Meizen. Mendengar perkataan Baek Yusul, hal itu tentunya membuat Aisel menyadari sesuatu yang sangat berbeda antara dirinya dengan Baek Yusul. Aisel selalu menganggap dirinya sendiri sebagai seorang jenius yang berpikir jika melanjutkan langkahnya, maka dirinya bisa melampaui semua orang. Aisel meyakini hal tersebut dengan sepenuh hati, namun setelah melihat kenyataan hari ini membuatnya sangat tertekan. Aisel rasa jika dirinya terus seperti ini, maka dirinya tidak akan pernah bisa membalaskan dendamnya pada orang-orang yang mengubah ayahnya menjadi seorang pengkhianat dan membuatnya meninggal, yaitu keluarga Adolebit yang hina dan kotor. Namun dibandingkan memikirkan sesuatu yang tidak berguna, Aisel rasa seharusnya dirinya sadar jika ini bukanlah waktunya untuk memikirkan hal tersebut. Aisel sudah bertekad jika dirinya akan membalaskan dendam pada keluarga Adolebit, maka dirinya harus berjuang lebih keras lagi. Di sisi lain, kita diperlihatkan film yang sedang mencoba untuk tidur di kamar asramanya, tapi tidak bisa tidur karena tempat itu sangat sunyi. Film sebenarnya memilih kamar untuk 4 orang karena suka keramaian, tapi kalau tahu akan seperti ini sejak awal, dirinya pasti akan memilih kamar untuk 1 orang, yang merupakan kamar dari kelas S. Selain itu, Flem kesulitan tidur karena perkataan Baek Yusul padanya sebelumnya yang membuat tebakannya jadi benar. Waktu itu, Baek Yusul mengatakan jika dia tidak tahu tujuannya sebenarnya, tapi setelah mendengarkan jawabannya, Flem yakin jika Baek Yusul sebenarnya adalah orang yang sudah regresi. Di bagian terakhir cerita, Silver Eleven Moon bilang pada Ma Yusong jika dia bisa memutar kembali waktu, tapi sebagai gantinya, dia akan kehilangan sebagian besar ingatannya di garis waktu saat dia kembali, dan begitu misinya selesai, eksistensinya akan menghilang. Terlebih, tak akan ada seorang pun yang tahu tentang dia yang menyelamatkan dunia, bahkan orang-orang yang dia sayangi. Jadi Silver Moon menanyakan bagaimana keputusan Ma Yusong dengan hal tersebut. Ma Yusong dengan senang hati mengatakan dirinya akan menerima takdirnya tersebut jika memang itu bisa menyelamatkan orang-orang yang dirinya sayangi.
Namun sebelum Ma Yusong memutarbalikkan waktu, Aisel datang dan menghentikan tindakan Ma Yusong yang ingin pergi seorang diri. Aisel mengatakan kalau dirinya harus hidup di dunia ini tanpa adanya Ma Yusong, maka lebih baik dirinya menerima akhir yang pahit, seraya mengingat orang yang dirinya cintai. Pada akhirnya, Ma Yusong tidak mengambil kesempatan untuk regresi setelah dibujuk oleh Aisel, dan penutup cerita tersebut juga mengakhiri dunia mereka sekaligus. Flem tentunya berpikir apakah cerita dunia ini berbeda dengan cerita yang ada di dalam novel, sehingga Baek Yusel yang melakukan regresi dan bukan Ma Yusong. Jika memang Baek Yusel memutuskan untuk melakukan regresi menggunakan kekuatan Silver Elephant Moon, maka dia akan menghilang begitu saja tanpa ada yang mengingatnya ketika dia sudah berhasil menyelesaikan misinya. Tapi dengan banyaknya ingatan miliknya yang hilang, Baek Yusel hanya menyisakan rasa tanggung jawab terhadap misinya, tapi dia juga ingin hidup di dunia ini. Flem merasa jika dirinya tidak bisa membiarkan Baek Yusel memikul beratnya tugas yang dia pikul seorang diri, jadi dirinya harus melakukan sesuatu. Selagi Flem yang masih banyak pikiran dan tidak bisa tidur, seseorang tiba-tiba mengetok pintu kamar Flem. Flem menyuruhnya untuk masuk saja, dan Jackie yang masuk langsung memberitahu Flem jika Wonder yang datang menemui Flem. Jackie mengatakan jika Wonder yang menunggunya di lantai pertama asrama, dan apakah Flem akan menemuinya, tapi Flem ingin agar Jackie memberitahunya jika dirinya tidak ada. Jackie menanyakan apakah Flem tega membiarkan Wonder yang menunggunya seperti itu, tapi Flem mengatakan ia tidak peduli dan mau lanjut tidur saja. Jackie tampaknya tidak berani membanggukan Flem lagi yang tidak ingin bertemu dengan Wonder Yang, tapi tampaknya Jackie berpikir inilah kesempatannya. Di luar asrama wanita, Wonder Yang tampaknya masih menunggu Flem, yang mungkin saja dia berpikir bahwa Flem masih tidak baik-baik saja setelah dibuat menangis oleh Baek Yusel. Tak lama, Jackie berlari ke arah Wonder Yang sambil menyapanya, namun Jackie tampaknya sedikit malu-malu sewaktu menyapanya. Jackie tampaknya begitu bahagia bisa berduaan dengan Wonder Yang, tapi tampaknya Wonder Yang hanya biasa-biasa saja melihat Jackie. Namun yang lebih mengejutkan, Wonder Yang menanyakan siapa dia, dan Jackie tentunya jadi sangat terkejut dengan itu. Wonder Yang menanyakan kemana Flem, dan Jackie memberitahu jika Flem sedang tidur, dan katanya badannya sedang tidak enak. Wonder Yang kemudian langsung berpamitan saja jika Flem tidak bisa bertemu dengannya. Tapi dalam hati, Wonder Yang berpikir apakah mentalnya Flem terkuras karena harus menolak orang yang gagal seperti dirinya. Namun selagi Wonder Yang pergi, Jackie tampaknya sangat kesal karena dirinya dianggap sebagai angin lewat yang bahkan tidak layak dilirik sama sekali. Jackie bergumam jika dirinya sangat menyukainya, tapi Tuan Wonder Yang sama sekali tidak mengingat namanya sekalipun, bahkan tidak mencoba untuk bertanya. Jackie benar-benar merasa muak dengan seseorang seperti Flem yang memiliki bakat luar biasa dan menjadi perhatian semua orang. Sejak masuk di Akademi Stella, Jackie selalu memperhatikan Flem yang bisa memikat banyak orang. Bahkan Jackie mencoba meniru gaya berbicara dan juga penampilannya. Jackie merasa jika orang seperti Flem adalah orang yang bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah. Bahkan dia berhasil mendapatkan hati Tuan Wonder yang sangat dia sukai. Jackie yang dicampakkan hanya berdiam diri di tempat itu untuk waktu yang lama, tapi dalam hatinya, dia masih terus merasa jengkel dengan Flem. Keesokan harinya, kita diperlihatkan main utama tower, di mana saat ini Profesor Meijen sedang bertemu dengan wakil kepala sekolah, yaitu Aki Hayden. Aki menanyakan ia mendengar bahwa Meijen kali ini sangat dipermalukan oleh seorang siswa, dan Profesor Meijen mengatakan ia meminta maaf telah membuatnya kecewa. Aki mengatakan dirinya memiliki ekspektasi tinggi pada Profesor Meijen, jadi dirinya berharap agar Meijen tidak mengulangi hal yang sama dan dipermalukan seperti sebelumnya. Aki menanyakan bagaimana dengan perkembangan penelitian teknik persilangan mana acak bersama dengan profesor dari gereja Lunar Shadow, dan Meijen mengatakan tentu saja berjalan lancar, bahkan itu tak akan mengecewakannya. Aki merasa jika itu adalah berita bagus, jadi dirinya bisa mengandalkan Meijen untuk menyempurnakannya, dan Meijen tentunya dengan bangga mengiyakan. Aki kemudian mempersilahkan Meijen untuk pergi meneruskan urusannya, dan Meijen langsung berpamitan pada wakil kepala sekolah. Setelah Meijen pergi, Aki mengatakan jika Profesor Meijen benar-benar adalah seorang wanita yang bodoh, yang sangat mudah dimanipulasi. Aki berpikir jika Meijen dibutakan kehormatan sehingga tanpa disadari, dia sedang dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan mereka. Aki rasa ini sungguh ironis, karena seorang Magic Warrior yang seharusnya menentang manusia dark demonic, malah meneliti tentang mereka. Aki benar-benar tidak sabar menantikan hasil dari penelitian rekayasa sihir alkimianya akan selesai, jadi ia sangat menantikan penelitian itu berhasil secepatnya.
Berpindah ke sisi Alterisa, dia sekarang tampaknya sangat kesulitan untuk membawa berkas-berkas yang diminta oleh Profesor Maizen bawa, tapi tak ada seorang pun yang membantunya. Namun selagi Alterisa kesulitan, tampaknya seseorang dengan baik hati membantu Alterisa membawakan setengah dari berkas yang dia bawa. Baik Yusel menanyakan apakah Mbak Asisten tidak apa-apa jika dirinya sedikit membantunya yang kesulitan melihat jalan. Setelah sampai di kantor Maizen, Alterisa berterima kasih pada Baik Yusel karena jika tidak ada bantuannya, mungkin dirinya akan dimarahi oleh profesor, dan Baik Yusel mengatakan santai saja. Meskipun begitu, Baik Yusel merasa jika kantor Maizen sangatlah berantakan, meskipun memang wajar jika akan ada banyak sekali barang-barang di dalam kantornya. Namun secara tidak sengaja, Baik Yusel mengingat pernah melihat lingkaran sihir yang tergambar di papan tulis tersebut. Baik Yusel menanyakan apa itu, dan Alterisa memberitahu jika itu adalah formula yang sedang diteliti oleh Profesor Maizen dan para profesor lainnya. Alterisa mengatakan jika tidak salah, formula itu disebut sebagai teknik persilangan mana acak, dan Baik Yusel tentunya sangat terkejut mendengarnya. Teknik persilangan mana adalah formula pertama dari rekayasa sihir alkemia, dan itu juga merupakan salah satu penyebab kekacauan di Akademi Stella. Pada episode Profesor Maizen yang berubah menjadi jahat, manusia Dark Demonic telah menyelesaikan teknik ini bersama dengan dia. Akan tetapi, perbedaan kekuatan teknologi yang dihasilkan menyebabkan kerusakan yang begitu besar. Namun di saat semua kekacauan itu terjadi, situasi langsung berubah saat Alterisa turun tangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika Alterisa bisa menyempurnakan teknik ini sebelum manusia Dark Demonic dan Maizen selesai, mungkin saja Alterisa bisa mengubah situasi yang akan dialami Akademi Stella. Baik Yusel kemudian memanggil asisten Alterisa, dan Alterisa menanyakan apakah Baik Yusel juga mau dibuatkan kopi. Baik Yusel mengatakan bukan itu, tapi ia menanyakan apakah penindasan yang Maizen lakukan tidak membuatnya resah, tapi Alterisa menanyakan kenapa Baik Yusel menanyakan itu tiba-tiba. Baik Yusel menanyakan semisal ada kesempatan untuk membalaskan dendam pada Profesor Maizen dengan cara paling memuaskan, apa yang akan Alterisa lakukan.